semuanya, saya Sandrina Maharani dengan NIM 10012823288049 kelas IKMC. Dan di video ini saya akan membahas sosok pemimpin nasional yang luar biasa, Dr. Haji Hastowardoyo SPOGK. Kita akan mengenal bagaimana gaya kepemimpinan beliau dianalisis menggunakan teori Petersing, teori tentang learning organization atau organisasi pembelajar, dan bagaimana itu diterapkan dalam kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dr. Hastowardoyo adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang pernah memimpin BKKBN tahun 2019 sampai 2024. Sebagai kepala BKKBN, beliau berperan menyusun kebijakan nasional di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, koordinasi antar instansi, hingga edukasi masyarakat tentang kesehatan keluarga. Kepemimpinannya dikenal transformasional dan sistemik karena tidak hanya fokus pada angka, tapi juga pada kualitas keluarga sebagai fondasi bangsa. Nah, teori Petersing menjelaskan bahwa organisasi yang hebat adalah organisasi pembelajar, tempat semua orang terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Ada 5 disiplin utama yang menjadi kunci. Mari kita lihat bagaimana Dr. Hasto mempraktikannya di dunia nyata. Personal mastery artinya seorang pemimpin harus terus mengembangkan diri. Dr. Hastowardoyo menunjukkan hal ini melalui komitmennya terhadap pembelajaran berkelanjutan, bertransformasi dari seorang dokter menjadi birokrat yang peka terhadap isu sosial dan pembangunan manusia. Ia mampu menginspirasi seluruh pegawai BKKBN untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam setiap kebijakan. Dalam hal ini, kekuatannya terletak pada integritas, refleksi diri, dan kedisiplinan yang tinggi. Namun, penguatan pelatihan soft skills dan pengembangan inovasi di tingkat daerah masih perlu diperluas agar semangat pembelajaran berkelanjutan dapat merata di seluruh organisasi. Dalam Mental Models, Dr. Hastowardoyo berani mengubah cara pandang lama bahwa program keluarga berencana identik dengan pembatasan kelahiran. Di bawah kepemimpinannya, BKKBN diarahkan pada pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berdaya. Ia menanamkan pola pikir baru yang lebih humanistik dan sistemik di seluruh jajaran organisasi. Namun tantangannya masih ada karena sebagian daerah masih mempertahankan pola pikir lama, sehingga diperlukan pendidikan organisasi yang berkelanjutan agar perubahan paradigma ini benar-benar menyeluruh. Dalam Short Vision, visi kepemimpinan Dr. Hastowardoyo sangat jelas, yaitu keluarga Indonesia berkualitas dan bebas stunting. Visi ini berhasil menyatukan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk bergerak ke arah tujuan yang sama. Keunggulannya terletak pada visi yang konkret dan inspiratif, mampu memotivasi seluruh elemen organisasi, namun agar kemajuan dapat terukur dan berkelanjutan, perlu diperkuat dengan indikator kinerja yang lebih spesifik dan konsisten di setiap tingkatannya. Dalam tim learning, Dr. Hastowardoyo menyadari bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga ia membangun kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, kader KB, PKK, hingga pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat, ia berhasil menciptakan kerjasama yang solid dalam pelaksanaan program BKKBN. Meski demikian, mekanisme umpan balik dari daerah masih perlu diperkuat agar inovasi tidak hanya datang dari pusat, tapi juga tumbuh dari pengalaman dan kebutuhan di lapangan. Berpikir sistem menjadi kekuatan utama Dr. Hastowardoyo dalam memimpin. Ia memandang keluarga, gizi, pendidikan, dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Penerapan cara berpikir ini tampak jelas melalui program pendataan keluarga 2021 yang menjadi dasar penyusunan kebijakan lintas sektor dengan prinsip satu data nasional. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang berbasis bukti dan terintegrasi antar lembaga. Namun literasi data di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan agar penerapan sistem ini dapat berjalan merata dan efektif di seluruh wilayah.
Gaya kepemimpinan Dr. Hasto Wardoyo terbentuk dari dua faktor besar, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, latar belakang medis, integritas, disiplin, serta spiritualitas yang tinggi membentuk dirinya sebagai sosok yang berpikir ilmiah sekaligus empatik terhadap masyarakat. Sementara dari sisi eksternal, lingkungan birokrasi dan tantangan sosial seperti saat pandemi mendorongnya menjadi pemimpin yang adaptif dan kolaboratif. Kombinasi kedua faktor ini menjadikan Dr. Hasto sosok yang visioner, humanis, dan inovatif dalam setiap kebijakan yang dijalankannya. Kebijakan percepatan penurunan stunting oleh Dr. Hasto Wardoyo menerapkan problem solving cycle dengan langkah yang terstruktur. Awalnya dilakukan analisis situasi yang menunjukkan tingginya angka stunting akibat gizi, pola asuh, dan sanitasi. Dari situ diidentifikasi masalah utama, yaitu kurangnya koordinasi dan edukasi keluarga. Hasto kemudian memfokuskan prioritas pada pemberdayaan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS dan tim pendamping keluarga atau TPK. Program ini diimplementasikan serentak dan dipantau secara digital. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan angka stunting serta meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Kebijakan ini bukan hanya teknis, tapi juga edukatif sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan manusia dimulai dari keluarga. Dari pembahasan ini, kita bisa belajar bahwa Dr. Hasto Wardoyo mempraktikkan kepemimpinan yang berpikir sistemik dan berbasis pembelajaran. Beliau membuktikan bahwa teori Petersen bukan sekadar konsep, tapi bisa menjadi pedoman nyata dalam membangun kebijakan publik yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya belajar bahwa menjadi pemimpin berarti juga menjadi pembelajar. Karena seperti kata Dr. Hasto, perubahan besar dimulai dari keluarga yang kecil tapi berdaya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi kita semua untuk memimpin dengan visi, hati, dan pembelajaran yang berkelanjutan.